Selamat pagi rekan mahasiswa, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian, Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan pembekalan teknis khusus untuk Ketua Kelompok Program PPLSP dan juga program P3K. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di dalam ruang virtual Zoom meeting pada pagi hari ini, yaitu Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian, Direktorat Pendidikan UPI, yaitu Bapak Dr. Asep Surana MPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk dalam acara pembekalan teknis, barangkali dari Bapak Kepala Divisi PBGJK ada yang ingin disampaikan dulu Pak terkait MBKM dan juga program P3K serta PPLSP ini. Pada Bapak Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian, Direktorat Pendidikan UPI, Bapak Dr. Asep Surana MPD, kami persilahkan Bapak. Nuhun pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang membanggakan teman-teman dari PPGJK yang siap nanti membantu Anda semua dalam supporting administratif. Alhamdulillah hari ini ada Pak Doni, ada Pak Priyana, ada Faripal, kemudian juga ada Pak Bayu dan ada Bu Reni, ya anak-anak sekalian. Itu di tim PPGJK yang nanti siap membantu Anda untuk menyelesaikan perihal administratif terkait dengan program yang Anda lakukan, baik PPLSP maupun program baru P3K. Yang saya banggakan pula teman-teman mahasiswa, anak-anakku sekalian dari berbagai prodi, ada 18 prodi kalau tidak salah yang ikut PPLSP dan ikut P3K di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah Anda hari ini bisa hadir sebagai perwakilan untuk memperoleh penjelasan nanti terkait dengan pelaksanaan PPLSP dan P3K, terutama dalam proses interaksi antara Anda sebagai praktikan, kemudian ada dosen pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh sekolah, guru pamong, juga ada dosen pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh program studi yang membimbing ada masing-masing. Anak-anakku sekalian, dalam pelaksanaan kegiatan tahun ini, semester ganjil ya sekarang itu Pak Don ya? Semester ganjil 2022-2023, kami alhamdulillah memperoleh tugas dari Universitas Pendidikan Indonesia, satu, untuk menuntaskan mahasiswa yang sudah memiliki mata kuliah yang SKS yang banyak, kemudian mereka tinggal sedikit lagi mata kuliahnya dan tinggal menulis skripsi, maka tugas dari UPI tolong itu dilanjutkan, diselesaikan mereka dengan program 4 SKS PPLSP. Jadi selamat datang mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPLSP. Kemudian yang kedua, kami menjadi ujung tombak dalam pencapaian IKU 2, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka. Jadi pada intinya sebetulnya anak-anakku sekalian yang sekarang, satu, mensukseskan kegiatan Kemendikbud, dua, juga mendukung Universitas Pendidikan Indonesia untuk berpartisipasi secara utuh di dalam kegiatan MBKM Kemendikbud, yaitu dengan mengikuti program replikasi Kemendikbud Kampus Mengajar. 20 SKS program Kemendikbud, ya.
Jadi UPI berpartisipasi dengan mengikuti 2 program. 1 program Kemendikbudnya dan 2 program replikasi Kemendikbud yang sekarang Anda ikuti. Jadi jangan kecil hati ketika Anda tidak lolos dalam kegiatan 20 SKS Kemendikbud, Anda difasilitasi oleh kami untuk berpartisipasi di sana melalui kegiatan Kampus Mengajar P3K, replikasi Kampus Mengajar P3K di Universitas Pendidikan Indonesia. Jangan takut ya, sama semuanya. Semuanya sama dengan yang mereka lakukan. Hanya mungkin ada sedikit perbedaan ya Pak Don ya. Nah kalau mereka dapat dana dari Kemendikbud untuk uang tinggal dan lain-lain, kami menyiapkannya dengan 20 SKS yang langsung akan kami konversi ke 5 mata kuliah. Nah, coba kan itu lebih enak lagi ya. Kalau jadi tidak usah berurusan dengan prodi, tidak usah berurusan dengan dosen yang lain, tapi sudah disiapkan 5 mata kuliah universitas untuk mengkonversi 20 SKS yang Anda ikuti. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kemarin kami sudah bertemu dengan kepala sekolah dan guru pamong dari sekolah. Mereka sangat antusias menunggu Anda. Jadi jangan kecil hati yang 4 SKS, karena kemarin pun kami berkumpul dengan mereka. Mereka tetap masih menerima gitu ya 4 SKS, dan mereka pun gembira menerima yang 20 SKS. Hanya mungkin dalam pelaksanaannya Anda ada yang satu tempat, tapi juga ada yang berbeda tempat. Nah, maksud saya di satu sekolah ada yang 4 SKS dan ada yang 20 SKS. Tapi di satu sekolah hanya ada yang 4 SKS. Di satu sekolah yang lain ada yang 20 SKS saja. Nah, sangat beruntung Anda ikut kegiatan sekarang, artinya jangan berkecil hati yang ikut 4 SKS ya. Tidak sedikit pun kami mengecilkan arti 4 SKS yang sedang Anda lakukan sekarang. Kami dukung dengan segenap perasaan hati yang sebaik-baiknya bahwa yang 4 SKS pun kami fasilitasi Anda untuk menyelesaikan studi di UPI. Juga yang 20 SKS sama juga, karena nanti pada pelaksanaannya Anda juga tidak diistimewakan. Anda harus benar-benar mengikuti kegiatan yang 20 SKS ini. Sama dengan yang Kemendikbud dan sama yang dengan 4 SKS. Jadi kami merasa berbahagia bisa memfasilitasi 2 kegiatan ini. Dan sekolah sangat antusias. Boleh ditanyakan nanti ke Pak Doni, ke Pak Rian, ke Pak Bayu, ke Pak Ripal, kemudian ke Bu Reni, bagaimana tanggapan sekolah kemarin. Mereka menerima yang 4 SKS dan mereka menerima yang 20 SKS. Selanjutnya ketika sekolah antusias menerima Anda, nah tinggal balik ke kita. Bantu mereka dengan baik. Bantu mereka dengan baik artinya apa yang dimintakan oleh mereka lakukan dengan sebaik mungkin. Tapi ingat tugas Anda sekarang apa? Belajar. Artinya bantu mereka dengan baik, tapi jangan lupa cari ilmunya di sana yang sebaik mungkin. Cari ilmunya yang baik, sehingga Anda memiliki kompetensi tambahan dengan 20 SKS itu di lapangan. Kedepannya, coba bayangkan keuntungannya. Yang 20 SKS ketika selesai sekarang, nanti kalau sudah jadi guru, diangkat jadi guru, dan kemudian harus mengikuti PPG, udah tinggal dilahap aja, udah biasa kita dengan hal seperti itu. Anda sudah biasa melakukannya dengan PPL 20 SKS sekarang, sama aja. Jadi nanti Anda tidak akan grogi lagi, Anda tidak akan susah lagi. Apakah mau mengikuti yang PPG dalam jabatan Anda sudah jadi guru, atau Anda belum jadi guru pun Anda bisa mengikuti kegiatannya melalui PPL, PPG prajabatan. Pengalamannya sudah Anda dapatkan sekarang. Jadi sangat menguntungkan sekali bagi Anda. Bisa membantu sekolah dan juga bisa memperoleh ilmu. Untuk yang 20 SKS memang ada tambahannya agak sedikit banyak nih, karena harus 20 SKS. Ya, kalau yang 4 SKS Oktober sudah selesai. Yang 20 SKS Desember baru boleh pulang ke kampus. Dan kami tidak mengizinkan ke prodi kalau yang 20 SKS ada masih mata kuliah. Kami kembalikan ke prodi kalau yang 20 SKS masih ada mata kuliah. Kenapa? Karena selain mengajar, kami juga mensyaratkan untuk memperoleh 20 SKS itu melalui kegiatan manajemen sekolah, kemudian juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sebaik mungkin. Jadi perlihatkan prestasi Anda semua ya.
Kalau Anda jago karate, Anda jago menulis cerpen, Anda bisa bernyanyi dan lain-lain. Coba dorong ekstrakurikuler di sekolah itu dengan sebaik mungkin sehingga anak-anak di sekolah bisa berprestasi. Itu. Jadi ikuti kegiatan sampai tuntas, ya pesan saya. Yang ke-1, jaga nama baik Anda sendiri di sekolah. Yang kedua, jaga nama baik sekolah. Yang ketiga, jaga nama baik institusi ini, Universitas Pendidikan Indonesia. Pergi dengan nama yang sebaik-baiknya, pulang bawa ilmu dan bawa nama baik Anda, nama baik sekolah, dan nama baik UPI dengan sebaik-baiknya. Laksanakan kegiatan dengan sepenuh hati, maka ilmu akan didapatkan dengan baik. Dan insya Allah semuanya akan bermanfaat bagi Anda untuk bisa menghadapi masa depan yang tidak tentu ini. Terakhir, bagi Anda yang 20 SKS, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Doni, barangkali bagaimana menggunakan sistem informasi yang ada, dan selalu berkomunikasi dengan guru pamong, sehingga nanti guru pamong bila membutuhkan bantuan Anda, dibantu untuk kegiatan administrasinya melalui SIP3K ini, ya. Dan kemudian bagi guru pamong yang membutuhkan kehadiran Anda langsung di depan teknologi informasi yang ada, internet ini, bantu dia dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami, Anda pasti memiliki nama baik. Kenapa? Karena kewajiban yang harus kita penuhi bagi mereka bisa terpenuhi dengan sebaik mungkin. Ya, gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau yang dari Kemendikbud dapat uang transport, dapat uang penginapan. Nah, kita tidak, akan tetapi kita diberi kemudahan untuk proses konversi 20 SKS-nya. Pulang bawa nilai yang paling baik, bawa ilmu yang paling baik, dan nanti kami konversikan nilai yang paling baik. Bayangkan kalau 5 mata kuliah, 20 SKS itu A semua. Menyenangkan bukan bagi Anda? Menyenangkan pula bagi orang tua Anda. Bawa nilai A semua pulang ke sini. Baik, itu saya kira Pak Don ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Jaga selalu protokol kesehatan, COVID ini masih ada. Jaga selalu kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, dan jaga pula kesehatan orang lain, karena di sana ada siswa, ya. Kalau siswa, ada orang tua yang khawatir di rumahnya. Jaga semuanya dengan sebaik mungkin. Sukses selalu. Saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Anda semua berangkat dengan niat baik dan pulang dengan membawa ilmu yang baik dan nilai yang baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Terima kasih Pak Don. Baik, terima kasih kepada Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian Direktorat Akademik, Bapak Dr. Asep Kirana MPD. Terima kasih Bapak atas pengantar dan juga pengarahannya terkait program P3K dan juga PPRSP ini. Baik, rekan mahasiswa, kita akan lanjut ya untuk pembekalan teknis. Ketua kelompok izin kami untuk share screen. Mudah-mudahan ini rekan mahasiswa menyimak ya. Baik, apakah sudah tampil? Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Iya. Ya. Sudah Bapak. Baik, seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Divisi PPGJK, Direktorat Pendidikan UPI, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembekalan teknis kelompok. Iya, baik. Kita akan melaksanakan pembekalan teknis ketua kelompok ya. Jadi ketua kelompok yang ada sekarang yaitu bersifat tentatif. Ketua kelompok yang sekarang terpilih itu adalah salah seorang mahasiswa calon praktikan yang ditunjuk secara langsung oleh Divisi PPGJK, Direktorat Pendidikan UPI, dan kelompok ataupun oleh kelompok mahasiswa yang ditempatkan dalam satu unit sekolah tempat latihan. Tugas ketua kelompok kita bagi menjadi 2 bagian sebelum berada di sekolah dan nanti setelah berada di sekolah. Tugas ketua kelompok sebelum berada di sekolah itu yang pertama, ketua kelompok berusaha untuk mengenal dan mengetahui nama-nama dan jumlah mahasiswa anggota kelompoknya yang tercantum dalam daftar penempatan.
Jadi rekan mahasiswa yang terpilih menjadi ketua kelompok, baik itu program PPLSP maupun program P3K, silakan ketua kelompok untuk berusaha mengenal dan mengetahui nama-nama dan jumlah mahasiswa anggota kelompoknya yang tercantum dalam daftar penempatan. Ini bisa dengan membentuk grup WhatsApp ya, ataupun grup Telegram untuk mengumpulkan anggotanya. Ini yang kami lihat di grup Telegram sudah ada ya beberapa grup WhatsApp sekolah. Jadi sepertinya sudah mulai berjalan tugas ketua kelompok untuk yang poin pertama. Kemudian yang kedua, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam daftar penempatan anggota kelompoknya yang tercantum dalam pengumuman penempatan, misalnya kesalahan nama mahasiswa, kemudian kesalahan NIM atau nomor induk, ataupun juga kesalahan nama program studi, dan atau seorang mahasiswa ditempatkan di 2 sekolah, misalkan ada yang double, ketua kelompok agar segera melaporkan ke kantor divisi PPGJK, ataupun bisa juga melalui di grup Telegram. Silakan, nanti grup Telegram itu adalah media kita untuk berkomunikasi apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, bisa melalui grup Telegram. Jadi begitu ya poin yang nomor 2. Apabila ada kesalahan nanti silakan di grup Telegram atau bisa datang langsung ke sini untuk diperbaiki. Kemudian yang poin berikutnya yaitu 1 atau 2 hari sebelum mahasiswa hadir di sekolah, tanggal penerimaan, ketua kelompok harus sudah menghubungi sekolah mitra untuk memberitahukan kepastian kehadiran di sekolah. Jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi PPGJK bahwa kemarin tanggal 8 September kami sudah mengundang sekolah dan sekolah sudah bersedia, alhamdulillah sebagian besar sudah bersedia menerima praktikan KPL dan juga P3K. Jadi nanti tugas ketua kelompok silahkan dilihat jadwal kesediaan yang sudah diisi oleh sekolah, itu ada tanggal-tanggalnya ya. Ada yang tanggal 12, kemudian ada yang tanggal 14 September, ada yang tanggal 15, ada yang juga mungkin yang hari ini. Gitu. Jadi silakan nanti ketua kelompoknya melihat jadwal penempatan yang kami kirimkan di grup Telegram, kemudian menghubungi sekolah, memastikan untuk kehadiran di sana ataupun serah terima pelaksanaan PPLSP dan juga P3K. Kemudian yang keempat, bersama dengan anggota kelompok membicarakan persiapan menuju ke sekolah mitra, misalnya waktu pemberangkatan, tempat pemberangkatan, siapa pemimpin rombongan atau kendaraan yang akan digunakan, dan sebagainya. Silakan oleh ketua kelompok dan juga anggotanya untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian yang kelima, sebelum berada di sekolah ini, ketua kelompok segera menghubungi semua dosen pembimbing. Nah, untuk program P3K, kami sudah mengirimkan surat tugas untuk dosen pembimbing lapangan. Jadi seharusnya para dosen pembimbing sudah mengetahui bahwa beberapa dosen pembimbing itu ditugaskan untuk serah terima gitu ya, pengantaran dan juga nanti penjemputan di akhir. Seharusnya nanti dosen pembimbing sudah menerima surat tugas tersebut. Nah, untuk yang program PPLSP ini surat tugasnya masih ada di wakil rektor 1 ya, jadi belum ditandatangan. Mudah-mudahan hari ini atau siang hari ini sudah distribusi ke fakultas atau ataupun prodi-prodi. Jadi nanti untuk yang program P3K sudah mulai bisa menghubungi dosen pembimbing. Nah, untuk yang PPLSP mungkin nanti siang untuk surat tugasnya kami distribusikan ke fakultas ataupun ke prodi-prodi. Kemudian tugas ketua kelompok setelah berada di sekolah. Setelah 1 minggu berada di sekolah, ketua kelompok diminta untuk melaporkan. Nah, jadi ketua kelompok ini silahkan untuk ketua kelompok ini silahkan untuk melaporkan keadaan anggota kelompoknya lengkap dengan dosen pembimbing, kemudian dengan guru pamong, dilengkapi NIM, pangkat, golongan, jumlah praktikan yang dibimbing. Nah, data tersebut dapat dibuat dalam bentuk data sekolah. Jadi sama dengan daftar penempatan, hanya menggunakan kop surat sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi tugas ketua kelompok 1 minggu setelah berada di sekolah mitra, itu kan kalian menerima daftar penempatan ya, daftar penempatan atau SK penempatan atau iya daftar penempatan ya. Itu kan nama guru pamongnya kosong. Nah, silakan nanti oleh ketua kelompok 1 minggu setelah berada di sekolah mitra
itu untuk dibuat kembali. Format data penempatannya sama, hanya dirubah saja kopnya menggunakan kop sekolah. Tanda tangan Pak Kepala Divisi PPGJK diganti menjadi tanda tangan Kepala Sekolah. Kemudian dicap dan distempel oleh sekolah. Nah, nanti data itulah nanti yang akan menjadi dasar kami dalam mengupdate data penempatan. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan NIM dan juga kesalahan nama ataupun kesalahan dosen pembimbing ataupun guru pamong, itu silahkan nanti oleh ketua kelompok dibuat kembali penempatan tersebut menggunakan format sekolah gitu. Untuk yang PPLSP nanti akan ada link untuk mengupload penempatan tersebut. Nah, untuk yang program P3K, ketua kelompoknya nanti mengupload di sistem P3K. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu membuat daftar hadir praktikan lengkap dengan keterangan kegiatan. Ini setelah berada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu mengupayakan agar anggota kelompoknya dapat bekerja sama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai praktikan PPL dan juga P3K pendidikan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Divisi PPGJK, untuk yang PPLSP ini kalau misalkan lancar ya bisa selesai di bulan Oktober, ataupun kalau tidak nanti mungkin sekitar Oktober sampai November begitu ya. Untuk yang P3K ini karena memang 20 SKS, jadi P3K itu harus sampai dengan bulan Desember, sampai akhir Desember. Kemudian yang berikutnya yaitu selama masa PPL dan P3K agar mengadakan pertemuan minimal 1 minggu sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan praktek kependidikan maupun non-kependidikan dan untuk saling bertukar pengalaman. Dalam hal ini dapat meminta kehadiran dosen pembimbing. Kemudian yang kelima, melaporkan atau mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing mengenai kesulitan anggota kelompok dalam pengerjaan laporan individual. Pengerjaan penulisan laporan individual harus sudah selesai maksimal 7 hari sebelum ujian PPL. Nah, ini khusus untuk yang PPL. Kalau untuk yang P3K tidak ada laporan individual, hanya ada laporan awal dan laporan akhir saja. Kalau yang PPLSP itu ada laporan individu dan juga laporan kelompok serta ujian PPL gitu ya. Itu perbedaannya di sana. Kemudian yang poin ke-6 untuk persiapan ujian, ketua kelompok mengkoordinasikan anggota kelompok dalam pengerjaan laporan kelompok minimal 7 hari sebelum ujian dilaksanakan. Jadi untuk yang melaksanakan program PPL yang 4 SKS berarti ini ya, sebelum ujian PPL itu Anda diharapkan untuk membuat laporan individu dan laporan kelompok. Nah, formatnya di mana Pak? Nanti formatnya akan kami share ya di grup Telegram. Jadi ada beberapa link Google Form nanti yang harus diisi oleh mahasiswa program PPLSP. Selanjutnya yaitu tugas ketua kelompok setelah berada di sekolah. Yang ke-7, melaporkan jadwal ujian. Nah, ini khusus untuk PPLSP ya. Minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian praktek PPL kependidikan dimulai. Kemudian yang berikutnya yaitu mengingatkan dosen pembimbing yang datang untuk mengisi daftar monitoring dan aktivitas dosen pembimbing untuk diserahkan ke Divisi PPGJK Direktorat Pendidikan UPI setiap akhir bulan. Ini khusus untuk yang program PPL. Kalau yang P3K tidak perlu karena sudah terintegrasi di sistem yang ada. Kemudian apabila ketua kelompok tidak dapat menjalankan tugas bagaimana mestinya hingga tuntas, maka ketua kelompok harus melapor dahulu ke kepala sekolah dan selanjutnya melaporkan ke Divisi PPGJK Direktorat Pendidikan UPI dan menyerahkan mandat kepada penggantinya. Kemudian pada akhir kegiatan PPL dan P3K kependidikan, ketua kelompok mengkoordinir perpisahan, menghubungi dosen pembimbing lapangan dan memastikan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan mengisi instrumen penilaian. Nah, jadi ketua kelompok yang terpilih sekarang, misalkan Anda tidak misalkan berkeberatan, maka Anda bisa untuk mengganti gitu ya secara demokratis nanti di sekolah dan
melaporkan pergantian tersebut kepada divisi PPGJK nanti untuk diganti di sistem apabila itu program P3K, dan kalau program PPL nanti tinggal lapor saja nanti ke Pak Bayu ya, begitu. Ini tadi yang sudah disampaikan juga bahwa ketua kelompok yang ada sekarang atau tercantum dalam daftar penempatan adalah menunjukkan bersifat sementara. Sudah semua mahasiswa berada di sekolah secara demokratis nanti diberi hak untuk memilih ketua kelompok sesuai dengan pilihan semua anggota kelompoknya. Nah, ini yang tadi disampaikan di awal bahwa PPLSP itu tidak masuk ke dalam sistem P3K. Jadi PPLSP itu nanti instrumen penilaiannya masih berupa Google Form seperti semester sebelumnya. Jadi nanti ketua kelompok, nanti juga kami akan membuat surat pemberitahuan yang berisi instrumen penilaian harian program PPLSP. Kalau yang P3K semuanya terpusat di SIP3K ya, sip3k.upi.edu. Jadi untuk yang mengikuti program P3K, instrumen penilaian harian ini tidak perlu diberikan ke pihak sekolah. Nah, instrumen penilaian yang sekarang Anda lihat ini adalah khusus untuk yang PPLSP. Jadi ini ketika ini mohon diberikan kepada guru pamong. Pada guru pamong, yang pertama itu ada instrumen PPLSP bidang studi, kemudian ada instrumen PPLSP PGSD, ada instrumen untuk PG PAUD, kemudian ada dokumentasi serah terima PPLSP, kemudian ada untuk link upload penempatan, dan ada link aktivitas bimbingan dosen. Nah, link yang pertama ini khusus untuk program studi di luar PGSD dan PG PAUD. Begitu. Jadi selain PGSD dan PG PAUD, silakan guru pamongnya nanti mengisi instrumen penilaian harian. Jadi instrumen penilaian harian itu adalah ketika kalian masuk ke sekolah misalkan sebanyak 10 sampai 12 kali ya. Kalau yang PPL itu 10 sampai 12 kali ya, betul ya. 10 sampai 12 kali, maka mengisi instrumen PPL ini sebanyak 10 kali gitu. Jadi kalau 12 kali ya mengisi sebanyak 12 kali gitu. Kemudian yang link kedua juga sama, itu khusus untuk program studi PGSD. Yang link ketiga itu untuk program studi PG PAUD. Nah, yang link keempat itu adalah dokumentasi serah terima PPLSP. Jadi ketua kelompok ketika nanti Anda ke sekolah dengan dosen pembimbing, ini yang program PPL ya, khusus untuk program PPL, ketika Anda sudah ke sekolah, Anda dokumentasikan foto-foto, silakan mau serah terimanya secara luring ya. Kalau sekarang kan sudah bisa luring semua. Jadi mungkin nanti serah terimanya akan tatap muka begitu ya, tidak melalui daring. Nanti silakan difoto, dokumentasikan atau divideokan, kemudian nanti oleh ketua kelompok diupload foto-foto tersebut pada link upload penempatan gitu. Nah, yang berikutnya yaitu link aktivitas bimbingan dosen. Ini yang tadi disampaikan di awal ya, bahwa dosen pembimbing mengisi lembar aktivitas dan lembar monitoring setiap bulan. Nah, ini juga mohon diinformasikan juga. Nanti juga kami akan memberitahukan melalui surat resmi kepada dosen-dosen pembimbing dan juga untuk sekolah. Untuk dosen pembimbing, silakan setiap bulan mengisi aktivitas bimbingan dosen. Nah, ini di link yang ke-6 ini ya, yang paling bawah. Ini adalah link aktivitas bimbingan dosen. Jadi untuk monitoring kegiatan dosen, pembimbing lapangan khusus untuk program PPLSP. Kemudian untuk yang PPLSP nanti ada ujian di akhir itu ya. Ketika ujian, jangan lupa juga diberitahukan kepada guru pamong dan dosen pembimbing link ujiannya ini berbeda dengan link penilaian harian. Kalau link penilaian harian ini ya, instrumen PPLSP bidang studi. Kalau link ujian itu yang ini berbeda. Jadi mohon nanti ketika kalian ujian ini, karena pengalaman dari semester sebelumnya, banyak guru pamong yang mengisi penilaian ujian pada link penilaian harian. Jadi nilainya nggak masuk. Nah, sampai detik ini masih ada. Sekitar 2 minggu belakang itu masih ada mahasiswa yang datang ke kami menanyakan, Pak, nilai kami belum keluar. Ketika kami cek, ketika oleh Pak Rival yang bagian nilai dicek, ternyata guru pamong dan dosen pembimbingnya itu mengisi di instrumen penilaian harian. Nah, itu kan ya cukup merugikan juga begitu ya. Jadi mohon nanti ketua kelompok program PPL
yang hadir saat ini mohon diinformasikan kepada guru pamong dan dosen pembimbingnya bahwa instrumen penilaian harian ketika kalian mengajar masuk ke kelas di sekolah itu dengan penilaian ujian itu berbeda gitu. Dan mohon untuk mengisi sesuai dengan link yang kami bagikan. Nah, nanti kalau mengisi di luar link yang sudah kami bagikan, ini ya nilainya nanti kemungkinan dikhawatirkan nanti nilai kalian, nilai PPLSP untuk mata kuliah PPLSP ini nanti tidak keluar nilainya gitu atau bermasalah gitu ya. Jadi ini mohon diperhatikan oleh para ketua kelompok PPLSP gitu. Kemudian ya ini masih sama, kalau yang ini link ujian untuk program studi PGSD dan PG PAUD itu berbeda ya. Kemudian ada juga link ujian untuk bidang studi, itu artinya program studi di luar PGSD dan PG PAUD. Nah, kemudian kita masuk untuk yang P3K. Tadi yang PPLSP cukup menggunakan Google Form yang ada saja. Nah, Google Form yang ini untuk instrumen penilaian harian. Kemudian Google Form yang untuk instrumen penilaian. Jadi tidak ada buku yang dibawa oleh program PPLSP ini ke sekolah. Jadi cukup nanti kami buatkan surat pengantar yang berisikan pemberitahuan pelaksanaan PPL, kemudian jadwal PPL-nya, dan kami lampirkan juga nanti instrumen penilaian ini. Nanti surat tersebut kami akan informasikan, kirimkan ke sekolah, juga nanti selain kami kirimkan, nanti mohon bantuan lagi untuk ketua kelompok ya, untuk membawa surat perihal pemberitahuan instrumen penilaian ini. Gitu. Itu untuk yang program PPL SP 4 SKS. Jadi tidak ada, kalian tidak usah bawa Pak buku pedomannya mana, Pak buku panduannya mana. Nah, buku panduannya juga nanti kalian bisa akses di sini. Di instrumen ini ketika nanti guru pamong mengakses ataupun nanti Anda misalkan mau melihat-lihat dalaman ininya misalkan ya, itu bisa di-download juga pedoman PPL di sana. Jadi pada Google Form yang kami sediakan itu kami sediakan juga soft file pedoman PPL yang 4 SKS gitu, karena sekarang sudah zamannya digital ya, jadi kita mengurangi untuk pencetakan begitu. Itu untuk yang program PPL SP 4 SKS. Nah, kemudian untuk yang program P3K seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketua kelompok P3K itu yang terpilih ketua kelompok itu bisa dilihat di web SI P3K. Jadi nanti kepada anggotanya, ketua kelompok informasikan kepada anggotanya, bagi yang terpilih ketua kelompok nanti akan muncul pop-up message ya, atau keterangan seperti terlampir berikut ini. Jadi kalau misalkan Anda terpilih ketua kelompok itu nanti akan ada keterangan seperti ini bahwa Anda terpilih menjadi ketua kelompok P3K di sekolah mana. Itu juga ada keterangan di situ bahwa ketua kelompok yang terpilih itu bersifat sementara gitu. Kemudian ketika nanti mahasiswa login di dalam sistem P3K nanti akan tampil seperti ini ya. Betul ya tampilannya seperti ini ya. Ini untuk yang mahasiswa, akun mahasiswa P3K, program P3K gitu ya. Nanti Anda sudah mulai bisa melihat hasil finalisasi, penempatan hasil finalisasi yang sudah kami padatkan gitu ya. Kami sudah padatkan, jadi ada beberapa mahasiswa dan juga beberapa sekolah yang kami padatkan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin pindah sekolah gitu ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa mencek di informasi penempatan, pada menu informasi penempatan untuk memastikan nih, saya masih di SMA 1 Bandung nggak? Atau saya sudah pindah nggak? Atau dosen pembimbing saya berubah nggak ya? Nah, ini kalian bisa cek, silahkan login di websitenya SIP3K dan silahkan lihat di sana. Kemudian juga di sini ada menu laporan. Untuk program P3K, nanti mahasiswa akan ada penilaian laporan awal dan juga laporan akhir. Laporan awal itu kalian kerjakan mungkin perkiraan sekitar UTS ya, sekitar UTS. Nanti kalian harus mengupload laporan awal, kemudian nanti ada juga laporan akhir. Nah, ini harus diupload oleh seluruh mahasiswa. Kemudian juga nanti para mahasiswa program P3K
ini dapat juga mengecek nilai atau progres nilai. Ini ada menu nilai untuk akun mahasiswa ya. Jadi kalian apabila misalkan mau ngecek ini guru saya sudah menilai belum ya, coba nanti diklik saja menu nilainya, nanti itu akan terlihat di sana. Apakah gurunya sudah menilai lengkap atau belum, dosen pembimbing lapangan sudah menilai lengkap atau belum. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa program P3K gitu. Kalau misalkan belum lengkap, hubungi dosen pembimbingnya ya, apabila dosen pembimbingnya belum menilai lengkap. Kalau yang guru pamongnya yang belum menilai, hubungi guru pamongnya. Ibu cepat, tolong ibu punten instrumen penilaiannya diisi supaya saya nanti nilai begitu. Kemudian juga para mahasiswa, seluruh mahasiswa P3K ini dapat mendownload pedoman, soft file pedoman P3K. Jadi apa saja yang harus dilakukan di sekolah, dari mulai instrumen penilaian apa saja yang dinilai oleh guru pamong, kemudian instrumen penilaian apa saja yang harus dinilai oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, apa yang harus kalian kerjakan selama di sekolah itu bisa dilihat di soft file buku pedoman P3K. Kurang lebih kegiatannya sama dengan PPL, namun yang program P3K ini lebih padat gitu ya, lebih banyak dari yang program PPL. Itu untuk yang akun mahasiswa. Nah, untuk yang ketua kelompok ini ada tambahan menu ya. Jadi Anda yang hadir di sini ketua kelompok itu selain yang tadi menu laporan, nilai dan download, untuk ketua kelompok ini ada 2 menu tambahan ya, betul ya? Ada menu download template penempatan dan ada menu upload penempatan. Nah, ini yang untuk mengupload yang penempatan. Jadi kalau yang ketua kelompok program PPL itu mengupload penempatan yang dari sekolahnya itu di Google Form. Nah, untuk ketua kelompok yang program P3K mendownload template penempatannya oleh ketua kelompok gitu, dan nanti diganti template tersebut kemudian diuploadnya di sini di sistem P3K. Nah, itu yang membedakannya di sana ya. Jadi untuk yang ketua kelompok PPLSP nanti daftar penempatannya silahkan dilengkapi, diisi menggunakan kop sekolah, kemudian diupload di Google Form. Nah, untuk yang P3K juga sama, di-download, dilengkapi, diisi, kemudian diuploadnya di sini di sistem P3K gitu. Nah, ini sebetulnya untuk guru pamong, namun kami informasikan saja, ini adalah instrumen penilaian guru pamong P3K. Nah, kalau tadi kan instrumen penilaian yang guru pamong PPL di Google Form ya, dengan nilainya yang tidak begitu banyak. Nah, ini yang membedakan PPL dan P3K. Jadi P3K itu lebih banyak kegiatannya, juga lebih banyak instrumen penilaiannya gitu. Nah, ini nanti yang harus informasikan. Nanti kami juga akan menginformasikan pada guru pamong, dan kami juga nanti akan mengundang para guru pamong juga untuk sosialisasi akun. Namun sebelum oleh kami diundang, kami juga mohon bantuan pada rekan-rekan mahasiswa untuk menginformasikan juga bahwa nanti guru pamong itu menilai sebanyak berapa ini? Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 9 ya. 9 instrumen penilaian yang harus diisi oleh guru pamong P3K. Nah, ini warnanya kami bedakan, warna biru dan warna hijau gitu ya. Jadi kalau yang warna hijau itu hanya diisi 1 kali oleh guru pamong di akhir, nanti ketika di akhir itu langsung diisi di sistem oleh guru pamong yang terpilih atau yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, yang warna biru ini penilaian RPP, kemudian penampilan mengajar, penilaian bahan ajar, dan penilaian media pendidikan. Ini nanti oleh kalian di pedoman yang sudah di-download, atau nanti kami berikan soft file-nya khusus untuk yang biru ini ya. Jadi yang biru ini nanti dicetak dulu, handout gitu ya. Maksudnya hard file gitu ya, dicetak dulu. Anda cetak dulu, Anda perbanyak sebanyak 16 kali, karena memang 16 kali pertemuan kan. Kalau yang PPL itu 10 sampai 12 kali pertemuan. Kalau untuk yang P3K ini sekitar 16 pertemuan. Nah, jadi untuk yang berwarna biru ini kalian cetak dulu yang ada di buku pedoman ya. Kalian cetak dulu, perbanyak sebanyak 16 kali. Nanti guru pamongnya mengisi manual dulu di kertas gitu. Instrumen penilaian diisi dulu di kertas, nanti di akhir diakumulasikan atau dirata-ratakan. Penilaian RPP nilainya berapa, rata-ratanya masukkan ke sistem.
Nah, kemudian penilaian penampilan mengajar berapa rata-ratanya masukkan ke sistem. Penilaian bahan ajar rata-ratanya berapa, kemudian nanti di akhir masukkan ke sistem. Penilaian media pendidikan berapa nanti sebanyak 16 kali pertemuan, rata-ratanya nanti masukkan ke sistem gitu ya. Jadi untuk yang biru ini kalian cetak dulu perbanyak sebanyak 16 kali atau mungkin nanti berbeda-beda ya karena ini kan full mengajar di sekolah, mungkin ada yang 16, ada yang 17 mungkin ya, rival ya, atau lebih dari 16 gitu, atau kurang dari 16 juga mungkin saja. Jadi disesuaikan dengan penampilan mengajar di kelas ketika Anda masuk ke kelas. Nah, itu untuk instrumen penilaian yang berwarna biru. Jadi dimasukkan ke sistemnya nanti di akhir sudah mengisi pertemuan 1 sampai dengan 16, itu dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kalau yang warna hijau, ini diisinya di akhir saja. Hanya satu kali mengisi. Nah, ini mungkin nanti diinformasikan dulu kepada guru pamong yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian untuk instrumen penilaian dosen pembimbing lapangan program P3K, dosen pembimbing ini hanya menilai 4 instrumen saja. Penilaian RPP, kemudian penilaian bahan ajar, penilaian laporan awal, penilaian laporan akhir. Gitu. Jadi nanti ketika mahasiswa membuat laporan awal ya setelah UTS atau sebelum UTS, kemudian sebelum UAS itu mengupload laporan akhir. Nah, tadi kan ada laporan ya, ada menu laporan, nanti kalian klik di sana. Kalau sudah waktunya untuk mengupload, nanti akan kami aktifkan untuk link uploadnya. Silakan Anda upload di sana, kemudian nanti dosen pembimbingnya menilai laporan awal dan juga laporan akhir. Demikian mungkin untuk pembekalan teknis ketua kelompok. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan mahasiswa apabila ada yang ingin disampaikan atau Namun sebelum kita ke sesi diskusi atau tanya jawab, ini sudah banyak ya. Sebelum diskusi atau tanya jawab, kita tunjukkan dulu ya, contohkan dulu ini untuk yang instrumen penilaian tadi yang berwarna hijau ya. Berwarna biru, mohon maaf. Pak Rival, mana tadi Pak Rival? Teman harian. Sebentar ya. Saya coba contohkan untuk yang tadi berwarna biru ya. Itu kan dicetak dulu. Nanti kemudian diberikan kepada guru pamong. Nah ini. Nah ini dia. Nah ini. Ini nanti ada di pedoman yang di-download ya, Pak Rifa. Ataupun nanti kalau tidak ada, sebetulnya ini sudah dibuat terpisah, jadi nanti kalian tinggal cetak saja. Nah ini ya. Nah ini instrumen penilaian RPP tadi yang kami informasikan untuk dicetak sebanyak 16 kali gitu. Jadi instrumen penilaian ini nanti kalian cetak sebanyak 16 kali. Jadi satu untuk yang program P3K ya, khusus untuk yang program P3K, nanti penilaian harian ini oleh ketua kelompok silakan diperbanyak sebanyak 16 kali. Nah, ini rekapitulasi ini tidak usah. Nah, ini berarti dari sini ya. Latihan pengajar, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada 4 mahasiswa atau ada 5 mahasiswa, nanti setiap mahasiswanya itu memegang instrumen penilaian harian ini sebanyak 16 pertemuan. Begitu, menyesuaikan. Jadi nanti ketika di akhir guru pamongnya menginput nilai ke sistem. Nah, mungkin itu saja ya. Nanti selanjutnya kita akan berdiskusi ataupun tanya jawab apabila ada yang kurang jelas. Silakan untuk meraise hand terlebih dahulu. Ini sudah banyak ini ya. Iya. Ya nanti untuk yang instrumen harian, untuk yang program P3K di-share di kolom chat yang oleh Pak Rival. Ada Afwa, silakan Afwa. Selamat pagi Pak. Ya, saya mau konfirmasi untuk SMK 3 Cimahi itu di jadwal yang dibagikan itu penerimaannya tanggal 9 Desember. Nah kan periodenya dari September sampai Desember ya. Nah, kami itu udah konfirmasi juga ke pihak sekolah Wakasek Kurikulum. Apakah dimulainya tetap 9 Desember atau 12 September seperti yang lainnya. Nah, pihak sekolahnya itu
mulainya mengikuti UPI saja. Nah, kita juga langsung ngasih tanggal di tanggal 12 September. Nah, apakah akan ngaruh gitu Pak sama jadwal yang disebar sama ketentuan bareng Wakafek yang udah dikonfirmasi kemarin? Ya, ya itu sepertinya sekolahnya salah mengklik itu ya. Itu kan kalau di tanggal itu kan 9/12 ya, jadinya 9 Desember padahal harusnya 12 September gitu. Mungkin itu salah mengklik. Jadi kita mulai tanggal 12 September Afwa untuk pelaksanaan PPLSP dan pelaksanaan P3K gitu. Ya, Jadi baik, dimulai Pak. tanggal 12 ya, gitu ya. Jadi Ya. tidak apa-apa, nggak jadi masalah, itu mungkin salah mengetik gitu sekolahnya. Siap, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Kemudian ada Rian Firdaus. Silakan Rian. Oke Pak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya ini penempatannya itu sendiri Pak, apakah dilanjut saja atau bagaimana ya Pak? Rian Firdaus dari prodi apa ya? Saya dari pendidikan fisika Pak. Pendidikan fisika di sekolah mana? Di MAN 1 Kota Bandung. MAN 1 Kota Bandung. MAN 1 Kota Bandung. Fisika. P3K berarti ya, program P3K ya, fisika ya? Iya Pak, saya dari pendidikan fisika program P3K. Program P3K yang 20 SKS ya? Iya Pak. Ya kalau yang 20 SKS sih tidak apa-apa, Rian. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang lain? Oh banyak ya. Demas Rian, silahkan Demas. Iya, halo Pak, izin bertanya. Untuk pelaksanaan PPLSP itu kan tadi kata Bapak 10-12 pertemuan. Sedangkan kalau ngelihat di jadwal akademik, itu dari 12 September sampai 16 Desember. Nah, kalau kayak gitu berarti tetap aja Pak ke sekolahnya dari September sampai Desember apa gimana? Program apa ini ya? PPLSP atau P3K? Demas Rian, program apa? Apa? PPLSP. PPLSP ya? Ya. PPLSP itu tadi disampaikan oleh Pak Kepala PPGJK itu sampai Oktober atau November. Jadi tidak, baik, ya tadi diinformasikan oleh Pak Kadif PPGJK bahwa untuk yang PPL itu selesai di Oktober akhir atau November gitu ya, Oktober atau November. Jadi tidak perlu sampai Desember juga, tidak apa-apa kalau info dari Pak Kepala. Begitu deh Mas ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Dias Syahrial. Baik Pak, izin bertanya. Mengenai program P3K, jika mahasiswa itu maksimal mengkontraknya itu di bawah 20 SKS itu apakah bisa seharusnya kalau P3K itu 20 SKS ya, Dias. Karena kan nanti karena memang untuk untuk keperluan P3K itu kita di 20 SKS, jadi mengontrak mata kuliahnya diusahakan yang 20 SKS gitu. Jika tidak bisa berarti tidak bisa ikut P3K atau nanti dikonversinya seadanya saja Pak? Seharusnya sih 20 SKS ya, ada mata kuliah lain enggak yang bisa dikonversikan sebanyak 20 SKS? Maksimal bisa mengontraknya itu hanya 19 Pak. Jadi tidak bisa 20 itu Pak, bagaimana? Kalau hanya 19 sih tambah satu lagi aja mungkin tuh untuk mata kuliahnya misalkan. Gitu ya, kalau Pak Kadip ini masih monitor nggak ya, Pak? Bukan Pak. Ya, ada mahasiswa yang mengontrak hanya 19. Nanti tidak bisa konversi 20. Karena yang harus dikontrak itu yang 5 mata kuliah yang disediakan oleh universitas. Atau mata kuliah di luar mata kuliah inti tambahan yang disediakan oleh prodi. Jadi apakah tetap bisa ikut Pak P3K-nya? Makanya SKS, oleh karenanya kemarin kan kalau tidak mencukupi dan ingin dikonversi dengan skripsi juga bisa, sehingga tambahannya bisa. Nah itu tadi. Kalau lebih boleh katanya Dias.
kalau kurang tidak bisa gitu. Jadi kalau konsultasi dengan ini ya, dengan prodi atau dosen PA mungkin ya. Kalau Coba dilihat, kan ada 5 mata kuliah yang harus dikontrak oleh mahasiswa, mata kuliahnya disediakan oleh UPI. Ada mata kuliah pembelajaran, kemarin kan waktu pembekalan itu, ada mata kuliah RPS, pembelajaran, ada mata kuliah media pembelajaran, ada mata kuliah evaluasi, dan ada mata kuliah ekstrakurikuler, serta mata kuliah manajemen. 8, 6, kemudian 4, 2, 2. Jadi jumlahnya semuanya 20. Jadi ketika mata kuliah yang disediakan oleh UPI dikontrak, maka itu sudah 20. Begitu. Ya, atau itu bisa dieliminasi, diganti dengan skripsi, tapi Anda harus menulis, kan gitu kemarin waktu pembekalan. Jadi ketika di bawah 20 SKS, maka tidak bisa dikonversikan 20 SKS itu. Ya, kalau 19 nanti satu SKS-nya mau dikonversi. Sekarang kamu kontrak aja dulu yang 5 mata kuliah yang disiapkan oleh universitas. Tinggal kontrak itu saja. Gak apa-apa kamu nanti di akhir kelebihan 1 SKS, gak apa-apa. Kamu kontrak yang 5 mata kuliah yang ada di UPI, yang disediakan UPI. Bukan mata kuliah yang ada di Prodi. 5 mata kuliah yang disediakan UPI. Coba konsultasi dengan dosen pembimbing dan kaprodinya. Kan kami sudah menyiapkan 5 mata kuliah itu ya. Nah itu yang harus dikontrak. Yep. Baik, terima kasih Pak. Ya, gitu dia ya. Sudah jelas ya? Ya. Iya Pak. Baik, berikutnya ini ada Woro. Silakan Woro. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya izin bertanya Pak. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Woro Planingsi dari program studi PJKR. Izin bertanya mengenai ketua kelompok. Untuk ketua kelompok itu, apakah ketua kelompok dalam satu sekolah, misalnya ada 2 program studi, itu ketua kelompoknya 1, atau pada masing-masing program studi itu terdapat 1 kelompok ya Pak? Terima kasih Bapak. Ya, ketua kelompok itu 1 orang dalam 1 sekolah. Jadi kalau ada lebih dari 1 prodi, maka ketua kelompoknya cukup 1 saja. Begitu. Jadi dalam 1 sekolah, 1 ketua kelompok gitu. Meskipun ada lebih dari 1 prodi, itu tetap 1. Gitu Woro ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Berikutnya Surya Andika. Baik, izin bertanya Pak, ingin saya tanyakan terkait laporan awal dan akhir untuk P3K. Nah, kan kalau nggak salah dengar tadi itu untuk P3K lapor yang ada itu hanya laporan awal dan akhir itu bukan individu tapi kelompok. Nah, berarti apakah untuk laporannya itu satu kelompok itu sama semua dan semuanya upload atau bagaimana ya Pak? Dan formatnya seperti apa? Format laporannya? Itu aja. Untuk program P3K ya, Surya ya? Iya baik Pak. Iya Pak. P3K ini ya? Iya. P3K itu yang membuat laporan itu seluruh mahasiswa P3K. Begitu. Seluruh mahasiswa P3K membuat laporan awal dan laporan akhir. Nanti oleh masing-masing mahasiswa itu diupload melalui akun mahasiswa masing-masing gitu ya. Jadi itu individu. Kalau untuk yang program P3K laporan awalnya itu individu, jadi semua mahasiswa mengerjakan, laporan akhirnya juga seluruh mahasiswa mengerjakan dan diupload ke dalam sistem yang sudah disediakan gitu. Jadi ada menu laporan di sana. Jadi nanti Surya nanti mengupload laporan awal dan juga mengupload laporan akhir. Laporan awal pada saat UTS, laporan akhir pada saat UAS di sekolah gitu. Jadi laporan akhir untuk program P3K itu sama dengan ujian di program PPLSP gitu, kurang lebih begitu. Ya, Surya Andika ya. Untuk formatnya seperti apa ya Pak? Untuk format laporannya? Formatnya nanti Surya sudah bisa mendownload tuh. Silakan login di sistemnya, nanti ada download. Nah, itu pedoman P3K, di dalamnya sudah ada format pembuatan laporan awal dan juga laporan akhir. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Surya. Selanjutnya Nabila Sidkia. Ada lagi dengan
terkait surat penempatan P3K, apakah terdapat surat pengantar yang harus dibawa ke pihak sekolah selain surat yang dikeluarkan oleh P2JK-nya, Pak? Khawatirnya memang pihak sekolah itu minta surat lain biasanya, Pak. Oh iya, untuk surat pengantar sedang kami siapkan ya. Jadi nanti ada lagi surat, selain surat yang kemarin sudah kalian bawa, itu kan kemarin itu surat awal ya, surat undangan untuk koordinasi. Nah, kemudian ada juga sekolah yang meminta surat pengantar pemberitahuan tentang P3K dan juga PPL ini. Ini sedang kami buatkan. Nanti kalau sudah ditandatangan, sudah selesai ditandatangan, nanti kami akan bagikan juga ya di grup Telegram. Begitu ya. Bapak, kemungkinan untuk keluarnya itu kapan ya, Pak? Mudah-mudahan hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai. Tanda tangan nanti kami bagikan softfile-nya di grup Telegram kalau sudah selesai ditandatangan. Mudah-mudahan hari ini ya, Nabila. Ya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Berikutnya Safira Aulia. Iya Bapak, izin bertanya sebelumnya mengenai teknis penilaian 20 SKS yang dikontrak, itu bagaimana ya Pak untuk penilaiannya? Karena dosen yang dikontrak dalam SKS itu berbeda dengan dosen pembimbing lapangannya. Lalu untuk program yang P3K ini, apakah ada sidang seperti yang PPLSP atau tidak Bapak? Terima kasih. Ya, kalau misalkan, siapa ini namanya tadi, Safira ya, kalau Safira ikut pembekalan pada saat sosialisasi P3K itu sudah disampaikan oleh Pak Kepala PPGJK bahwa nanti penilaian itu yang melaksanakan penilaian untuk program P3K ini adalah dosen pembimbing lapangan dan guru pamong gitu. Nabila kan mengontrak 5 mata kuliah, itu kan dosen pengampu, berarti ya nanti oleh dosen pembimbing lapangan nilai akhirnya nanti oleh prodi atau dosen pembimbing lapangan nilai akhir dari gabungan antara guru pamong dan dosen pembimbing lapangan itu diserahkan ke para dosen pengampu mata kuliah gitu. Jadi kalau misalkan nilai akhirnya 85, kita dalam bentuk angka berarti ya 85 atau 95 nanti oleh kami didistribusikan ke prodi. Nah ini nilainya Safira ini nilai akhir P3K-nya ini 85 atau 90 misalkan ya. Nah silahkan oleh prodi dikonversi. Nah kemudian nanti didistribusikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang 5 mata kuliah itu untuk dikonversikan ke dalam nilai mutu A plus atau B plus. Nah, nanti diinput oleh para dosen pengampu tersebut. Gitu Safira untuk teknisnya. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Sudah jelas ya? Ya, sama-sama. Sebelumnya yang saat lagi belum terjawab yang mengenai program P3K ini, apakah ada sidang seperti PPLSP atau tidak Bapak? Tidak ada ujian. Nah, ujiannya itu kalau di PPLSP, kalau di P3K, ujiannya itu diganti menjadi laporan akhir. Itu ya. Untuk yang program P3K tidak ada ujian PPL. Nah, di pedoman itu kan, di pedoman yang sekarang beredar di P3K masih ada ujian. Nah, ujiannya itu adalah laporan akhir. Ya, jadi tidak ada sidang atau tidak ada ujian. Jadi kalian cukup mengerjakan laporan awal, laporan akhir, kemudian instrumen yang lainnya itu dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing, sudah selesai begitu. Jadi cukup dengan mengupload laporan awal, laporan akhir dan juga instrumen penilaian yang lain-lainnya ya, yang tadi kami jelaskan ada guru pamong ada 9 instrumen, dosen pembimbing ada 4 instrumen, nah kemudian mahasiswa mengupload laporan awal dan laporan akhir, nah itu P3K sudah selesai sampai sana. Jadi tidak ada sidang dan tidak ada ujian. Gitu Safira. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Lazwardi, silakan Lazwardi. Ya Pak, mau izin bertanya. Untuk SD Marga Jaya kan kita belum melakukan serah terima sama dosen pembimbing lapangan dikarenakan dosen pembimbing lapangannya itu sedang ada ini Pak, ada keperluan, dia sedang umroh. Nah, baiknya itu bagaimana Pak? Apa kita menunggu dosen itu untuk pulang atau kita tetap lanjut aja Pak gitu? Lanjut saja Hazwardi, kalau menunggu dosen pembimbingnya pulang nanti terlalu lama ya. Kalau misalkan pulangnya bulan November nanti keburu selesai. Jadi langsung saja dan informasikan ke sekolahnya. Kecuali ada prodi lain di SD tersebut, ada prodi lain tidak? Enggak ada Pak, PGSDP-nya semua Pak. Di PGSDP-nya semua. Ada
dosen pembimbingnya hanya ada satu atau lebih dari satu? Hanya ada satu, Pak. Hanya ada satu ya. Nah, kalau misalkan dosen pembimbingnya sedang umroh, silakan hubungi ketua prodi. Ketua prodinya dihubungi dulu, Pak. Ini dosen pembimbing kami sedang umroh, sedangkan ke sekolah harus ada perwakilan dari UPI-nya. Bapak apakah berkenan untuk mewakili dosen pembimbing, Pak, ke sekolah SD mana gitu ya? Nah, itu ketua prodi dulu. Gitu ya, Hazwardi ya. Oke, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Jadi kalau misalkan ketua prodinya tidak bisa, ya berarti informasikan ke sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, ini dari dosen bimbingnya sedang umroh, kemudian ketua prodinya juga sedang berhalangan, jadi mohon maaf kami tidak ada yang mendampingi, tapi kalau bisa sih ada yang mendampingi. Kalau tidak bisa dosen pembimbing, ketua prodinya gitu. Kalau tidak bisa ketua prodinya, ya berarti naik lagi ke satu tingkat di atasnya, wadek berarti wadek 1 gitu ya. Begitu, Mas Wardi ya. Siap, Pak. Ya. Selanjutnya Deva, kalau pertanyaannya masih sama bisa diturunkan saja ya pertanyaannya nih. Ada Bapak, berbeda. Beda ya? Iya Pak, terkait dengan PPL Pak, karena di kelompok PPL dan PTKK di SMP 12 ini tuh kami Perpusinfo terutama gitu Pak, untuk PPL itu hanya ada apa istilahnya 30 hari kerja gitu Pak. Jadi kan untuk PPL berarti nanti untuk prodi Perpusinfo akan berlanjut ke tempat PPL yang lain seperti itu. Nah, apakah itu diperbolehkan dan nanti itu untuk teknis pelepasannya berarti terpisah gitu ya Pak dengan prodi lain seperti itu Pak, mungkin pertanyaannya. Terus nanti terkait pelaksanaan PPL, apakah diperbolehkan gitu ya PPL hingga bulan Desember itu karena ada keperluan penelitian seperti itu Pak. Iya, jadi maksudnya 30 hari di sekolah, kemudian hari berikutnya di tempat lain begitu maksudnya ya? Ya, betul Pak. Kalau seperti itu nanti kami kesulitan meng-SK-kannya ya Deva ya? Atau memang prodi perpus memang seperti itu PPL-nya? Ya Pak, PPL. Oh ya, kalau memang dari prodi perpusnya seperti itu ya tidak apa-apa Deva. Itu yang pertama ya, pertanyaan pertama, kalau 30 hari di sekolah, kalau memang dari prodi perpustakaan memang harus seperti itu. Jadi nanti yang berikutnya ke lembaga berarti ya, ke perpustakaan daerah biasanya ya, kalau dari prodi perpustakaan itu. Iya Pak. Oh ya, kalau seperti itu tidak apa-apa Deva, silakan saja. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah boleh sampai Desember ya? Silakan sih, itu kan program terpisah ya di luar PPL. Yang jelas kami program PPL itu hanya sampai Oktober atau mungkin kalau memang belum mencukupi di November gitu. Kalau mau sampai Desember ya itu boleh-boleh saja karena ada keperluan yang lain itu silakan. Gitu Deva. Oh ya, baik Bapak. Untuk teknis pelepasan penarikan mungkin Pak, bagaimana ya Pak? Untuk teknis penarikan nanti berarti ya PPL, DPL dosen pembimbing lapangannya, hubungi dosen pembimbing lapangannya, berarti nanti di lembaga ya, berarti 2 kali mungkin ya, di sekolahnya juga, nanti di lembaganya juga, begitu nanti diwakili oleh dosen pembimbing lapangan. Nanti silakan nanti oleh Deva dikondisikan atau dikoordinasikan dengan dosen pembimbing lapangan bahwa Pak nanti kami ini di sekolah akan perpisahan dan juga nanti di lembaga nanti kita akan perpisahan juga, jadi berarti 2 kali begitu ya. Gitu Deva ya. Baik Bapak, terima kasih. Iya, ya siap. Ada lagi ini dari Elian Irfan Juliano, silakan. Iya Bapak, izin bertanya. Dari prodi kami ini Pak dapat infonya terlambat, jadi masuk ke grup Telegramnya pun terlambat sehingga kemarin itu tidak sempat untuk memberikan surat ke sekolahnya. Kira-kira bagaimana ya Pak untuk ya nanti kan disampaikan bahwa dimulainya tanggal 12 September. Itu bagaimana kira-kira Pak? Elian dari prodi mana? Sekolahnya sekolah di mana? Pendidikan bisnis di SMKN 1 Cimahi Pak. Pendidikan bisnis di SMKN 1 Cimahi. Nah, yang pertama kali harus dilakukan pasti bawa berkas dulu ya. Nanti Elian kalau mau ke sekolah, silakan bawa berkas dulu di sini, di kami, di gedung Jusi lantai 4. Nanti Elian bawa berkas SMKN 1 Cimahi, kemudian datang ke sekolah. Bapak Ibu, kami dari UPI akan melaksanakan PPL berarti ya, atau P3K? PPLSP Pak. Ya, Bapak Ibu kami akan melaksanakan PPL, ini suratnya, mohon maaf kami terlambat mengambil, ini
paling nanti kamu disemprot oleh sekolah nanti kan, kenapa terlambat gitu. Ya, nanti koordinasikan dengan pihak sekolah, kira-kira akan menerima praktikan mahasiswa PPL-nya itu tanggal berapa? Mulai pelaksanaannya kan mulai tanggal 12 September. Nah, nanti SMK 1 Cimahi kira-kira nanti untuk serah terima nih nanti dengan dosen pembimbing itu Bu hari apa gitu. Jadi bawa berkas dulu ke sini intinya. Ya. Iya, Pak. Siap. Kalau bisa hari ini ya, Rian ya. Siap. Berkasnya bawa hari ini nanti ke sekolah. Kalau udah dapat kabar dari sekolah silakan hubungi dosen pembimbing. Nah, nanti pastikan kapan waktu pelaksanaan serah terimanya. Nanti datang ke sekolah lagi dengan dosen pembimbing, gitu. Gitu ya, Elian ya. Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Kemudian Agustia Selamat. Agustia nggak jadi. Oh, udah nih. Agustia Selamat, silakan. Ini Pak izin bertanya mengenai di web SIP3K kan ada isian pejabat sekolah. Ada form mengenai kepala sekolah dan operator sekolah, dan di sana terdapat data-data seperti bank, nomor rekening, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada deadline dari pengisian form tersebut atau tidak ada ya Pak? Setelah kepala sekolah harus diisi oleh itu di akun ketua kelompok ya, mengentry data ya? Iya Pak. Ya itu. Ya, kami juga meminta bantuan juga nanti kepada ketua kelompok terpilih untuk program P3K, khusus di menu ketua kelompok, nanti akan muncul, saya lupa tadi ya, memberitahukan untuk menu ketua kelompok, ada lagi tambahan untuk mengentry data pejabat ya, mengentry data pejabat sekolah dan juga guru pamong. Nah, nanti itu mohon diinputkan juga ya oleh ketua kelompok, begitu. Itu deadline-nya itu kalau bisa sih setelah menerima penempatan yang lengkap, gitu ya, yang sudah ada nama guru pamongnya, kemudian nama dosen pembimbing dan juga nama kepala sekolahnya. Nanti itu mohon dibantu juga diupload oleh ketua kelompok, dilengkapi di menunya ketua kelompok, gitu ya. Nama guru pamongnya siapa, kemudian nanti di situ ada data lain-lain ya. Itu maksimal sih sebelum laporan awal aja deadline-nya. Jadi sebelum ya laporan awal itu kan dikumpulkannya UTS. Nah, berarti sebelum pelaksanaan UTS, itu dilengkapi oleh ketua kelompok, begitu. Begitu ya? Baik, Bapak. Iya, begitu ya, Agustia ya. Ya. Izin Pak, terkait tadi kan kata Bapak ada pengisian guru pamong, tapi di sini tidak ada formnya, yang ada hanya kepala sekolah dan operator sekolah. Apakah operator sekolah itu adalah guru pamong atau bagaimana ya Pak? Oh, ya. Berarti yang untuk guru pamong tidak usah, nanti guru pamong mengisi sendiri di akunnya guru pamong, karena memang kan guru pamong dikasih akun juga, jadi guru pamong bisa entry sendiri sebenarnya kalau untuk guru pamong. Jadi yang dientrikan oleh ketua kelompok itu hanya operator sekolah itu, biasanya kan dalam satu sekolah itu ada operator ya, nanti itu diinputkannya berarti satu saja operatornya, gitu ya, Agustia ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Dwi Fitria, ada lagi yang ingin ditanyakan Dwi Fitria, silakan. Bapak maaf. Ya. Izin bertanya, kalau untuk yang PPLSP itu pertemuannya maksimal 10 sampai 12 pertemuan. Itu tuh ketika kita mengajar di kelasnya atau bagaimana ya Pak? Iya, betul. Ketika mengajar di kelasnya itu 10 sampai 12 pertemuan gitu untuk yang PPL. Jadi ketika mengajar di kelas itu dihitung pertemuan gitu. Oh, berarti kalau misalnya berarti kalaupun pertemuannya seminggu sekali itu tidak masalah ya pas saya jadwal di sekolahnya? Iya, tidak masalah, nggak apa-apa. Sebagai bagian dari sekolahnya saja. Kalau seminggu sekali ya tidak apa-apa, berarti seminggu sekali gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Iya. Ya cukup ya Dwi Fitria ya. Jadi namun sehari ada dua mata pelajaran. Selanjutnya Linda Rahayu, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Kemarin dari pihak sekolah menanyakan apakah ada kriteria khusus mengenai guru pamong, atau katanya apakah harus PNS atau guru honorer juga bisa gitu Pak. Terima kasih. Kriteria atau persyaratan untuk guru pamong tidak perlu harus PNS, karena kan kalau guru swasta tidak ada PNS ya.
itu guru pamong itu minimal sudah mengajar selama 2 tahun untuk yang menjadi guru pamong gitu. Jadi kalaupun tidak PNS tidak apa-apa, tapi minimalnya 2 tahun mengajar gitu ya. Gitu Linda ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi tidak harus guru PNS, tapi guru non PNS pun bisa asal sudah memenuhi minimal 2 tahun mengajar untuk guru pamong. Gitu. Selanjutnya Ait Hesti, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Bapak izin bertanya mengenai tadi kan ada kayak daftar hadir terus laporan kegiatan. Nah itu tuh apakah ada formatnya atau tidak ya Bapak? Untuk daftar hadir sih tidak ada formatnya, jadi boleh dibuat sendiri saja dengan apa format yang disetujui oleh bersama di sekolah saja ya. Daftar hadir tidak ada format khusus gitu. Kalau untuk laporan itu formatnya ada laporan individu. Ini untuk PPL ya? PPL bukan Ait. Untuk P3K Bapak. Oh P3K. Nah kalau P3K itu laporannya sudah ada formatnya di menu download di akun mahasiswa. Jadi nanti Ait login, di situ ada download. Nah itu ada buku pedoman P3K, di lampiran paling bawah itu ada format laporan awal dan laporan akhir untuk laporan. Kalau untuk daftar hadir itu tidak ada format khusus. Silakan dikembangkan sendiri, membuat format sesuai, ya membuat format sendiri saja gitu ya. Sesuai kebutuhan gitu. Ya. Oke Bapak, baik, terima kasih Bapak. Iya, siap. Selanjutnya Alfi Yusron. Ya Bapak izin bertanya, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Sebelumnya tuh dari Prodi kan udah dibagi perempatan sekolah gitu. Nah, tapi pas seminggu terakhir sebelum daftar penempatan dari P2JK keluar, itu tuh dipindah gitu Pak, ada beberapa mahasiswa yang dipindah sekolah. Sehingga ketika daftar penempatan keluar, itu tuh masih daftar penempatan yang lama dari prodinya. Itu kalau misalkan ganti orang gitu gimana ya Pak mekanismenya? Untuk yang P3K atau PPL? PPLSP Pak. Nah, kalau PPL hubungi Pak Bayu saja, di sini ada Pak Bayu, nanti di Japri ya kalau udah masuk grup Telegram atau datang ke sini juga nggak apa-apa, sekalian main. Datang ke P2JK, bertemu dengan Pak Bayu, nanti disesuaikan daftar penempatannya, disesuaikan dengan yang sudah keluar di prodi gitu. Walah, oke siap Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kemudian Rayana S2, silakan. Rayana? Oh, tidak ada ya, Rayana ya. Kemudian Fatimah, ada Fatimah? Ada Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang DPL itu yang ke sekolah kan ada P3K sama PPL. Nah itu perlu dua dosen pembimbing atau perlu satu aja Pak? Oh, prodinya dari prodi apa? Kalau yang PPL itu ada dari 3 prodi, sosiologi, geografi, sama apa yang olahraga itu Pak. Kalau P3K itu hanya pendidikan fisika. Nanti dosen pembimbing yang menentukan prodi ya. Nanti Fatimah tidak usah memikirkan dosen pembimbing gitu ya. Nanti itu dari program studi yang menentukannya. Maksudnya untuk nanti serah terima Pak. Oh, serah terima. Iya. Serah terima sih kalau bisa lebih bagus semuanya hadir dari 2 program itu, PPL ataupun P3K. Nah, kalau tidak bisa, perwakilan saja 1 orang. Misalkan yang PPLSP kan itu prodinya banyak, cukup 1 prodi saja, misalkan perwakilan. Yang P3K misalkan 1 saja, jadi perwakilan saja. Kalau tidak bisa, tapi lebih baik sih semuanya hadir. Jadi ada UPI lengkap, gitu datang dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Jadi nanti nama baik UPI kan jadi baik juga begitu ya, kalau semuanya hadir. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama Fatimah. Kemudian Farhan silakan. Oh tidak jadi Farhan ya? Baik, ada Pak. Ya. Baik Pak, izin bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan lanjutan karena kan
Tadi ada yang bertanya gimana cara ngisi laporan harian gitu Pak. Sedangkan saya program P3K itu 16 kali pertemuan. Nah, saya di SMK Ma'arif 1 Kebumen itu 1 minggu 6 kali pertemuan Pak, karena saya full praktek gitu. Jadi 16 kali formulir ini diisi dalam 16 hari atau gimana Pak? Kalau ngajar masuk ke kelasnya 6 kali, 1 minggu 6 kali berarti gitu ya? Iya Pak, karena saya di jurusan perhotelan dan setiap hari itu beda materi Pak. Jadi setiap harinya beda materi, itu berarti sudah dihitung pertemuan berarti? Bisa? Berarti saya cukup 16 hari di sekolah dong Pak, atau gimana? Kalau yang P3K itu kan tadi sudah disampaikan Pak Kepala ya, walaupun misalkan 13 hari sudah selesai penampilan mengajarnya, itu kan ada kegiatan yang lain. Ada kegiatan manajemen sekolahnya, nanti siapa nih? Rian ya? Farhan ya? Nanti Farhan walaupun RPP-nya sudah selesai, misalkan atau penampilan masuk ke kelasnya sudah selesai di 13 hari, itu tetap di sekolah, tetap full seperti guru mengajar di sekolah, ada kegiatan PTS-nya ikut, ekstrakurikulernya juga ikut, gitu ya, manajemen sekolahnya ikut, perancangan RKAS ya, perancangan kerja anggaran sekolahnya juga ikut, jadi full. Walaupun penampilan mengajarnya sudah selesai di 13 hari. Gitu, Farhan. Oh, baik. Jadi kan misal penilaian ini udah selesai, sisanya kita ngikut kegiatan sekolah gitu ya, Pak. Meskipun di PDF pedoman P3K itu ada minimal jam, Pak. Kita harus memenuhi itu juga atau enggak? Minimal jamnya itu kan dengan kegiatan yang lain. Dengan kegiatan manajemen sekolah, kemudian dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi selama Farhan di sekolah itu, walaupun memang 13 hari sudah selesai begitu ya, atau ditambah saja kan itu 16 itu kan minimal. 16 itu minimal untuk yang P3K itu. Jadi kalau misalkan lebih dari itu bisa ditambahkan. Misalkan sampai berapa kali Farhan di sana masuk ke kelasnya itu boleh ditambahkan untuk yang P3K. Gitu Farhan ya. Baik Pak, baik. Berarti semisal kita mulai sudah 16, sisanya kita ngikut sama buat memenuhi jam pelajaran sesuai pedoman ya Pak? Iya, gitu. Jadi boleh 16 itu untuk yang P3K itu minimal. Jumlah minimalnya. Kalau misalkan mau lebih dari itu pun itu boleh. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Farhan ya. Iya Pak. Berikutnya ada Astri Lestari. Iya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin konfirmasi untuk kemarin itu di SDN 3 Negeri Tengah nggak ada perwakilannya Pak buat sosialisasi. Tapi alhamdulillah gitu dari kelompok kami udah perizinan, udah juga melaksanakan pelepasan gitu. Nah untuk jadwalnya itu jadi kan kami belum dapat gitu Pak. Tapi kemarin tuh udah dimulai dari tanggal 6 Pak, hari ini juga kita udah mulai masuk ke kelas gitu. Itu bagaimana ya Pak? Terus yang kedua izin tanya juga kalau misalnya guru pamong itu sekaligus jadi operator itu bagaimana ya Pak? Ini saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, yang pertama kalau sudah dimulai lebih cepat itu nggak apa-apa, lebih baik disuruh itu ya, Astri ya. Jadi kalau sudah dimulai ya sudah tinggal laksanakan saja P3K-nya ya. Purwakarta kan ya nanti dikoordinir oleh koordinator PPL di sana. Jadi tidak apa-apa itu laksanakan saja kalau memang sudah mulai dilaksanakan. Begitu. Cuman di kami kan berarti kan itu mulai lebih cepat, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh guru pamong merangkap sebagai operator sekolah di SD ya? Iya Pak, jadi ada guru pamong merangkap menjadi koordinator dan juga guru pamong merangkap menjadi operator, itu bagaimana Pak? Karena SDM-nya juga kurang di sini. Kalau secara administratif ya, kalau merangkap untuk koordinator PPL sih tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan merangkap jadi 3 rangkap jabatan itu kayaknya kayaknya tidak bisa ya kalau tiga rangkap jabatan gitu. Kalau 2 masih memungkinkan ya, guru pamong merangkap sebagai koordinator PPL gitu. Kalau bisa yang operatornya atas nama yang lain saja gitu. Jadi jangan sampai misalkan 3-3-nya namanya sama. Misalkan guru A dia sebagai koordinator PPL, juga sebagai guru pamong dan juga sebagai operator, nanti administratif di
kaminya nanti untuk penyelesaian insentif dan lain-lain nanti itu akan terbentur dengan aturan gitu. Kalau bisa untuk yang operatornya dicari saja nama yang lain gitu. Ya. Iya Pak, izin meluruskan maksud saya nggak merangkap 3 jabatan itu tapi hanya 2 gitu. Jadi ada 2 guru yang merangkap 2 jabatan gitu, menjadi guru pamong dengan operator, lalu guru pamong dengan koordinator P3K. Mungkin kayak gitu Pak. Oh, kalau Sudah seperti itu terjawab. tidak apa-apa ya. Iya Kalau itu Pak, nggak terima apa-apa. kasih banyak. Ya, kalau itu nggak apa-apa. Ya, selanjutnya Aulia Zahra. Iya Bapak, izin bertanya. Untuk sekolah yang ditempati itu serah terimanya pada tanggal 14 September, sedangkan UPI melakukan P3K pada tanggal 12 September. Jadi kita melakukan P3K-nya pada 12 September atau setelah serah terima. 12 September kalian datang dulu ke sekolah untuk observasi, adaptasi dan pengenalan lingkungan sekolah gitu. Jadi tanggal 12-nya tetap nanti kalian datang ke sekolah untuk izin gitu ya, izin bahwa karena dari UPI-nya sudah mulai, nanti kan kalian membawa surat pengantar dari kami ya, membawa surat pengantar dari kami, nanti berikan ke sekolah, nanti kami juga akan distribusikan ke sekolah karena ada juga grup WhatsApp kepala sekolah di kami sudah ada, alhamdulillah. Jadi kami nanti berkoordinasi dengan sekolahnya itu mudah. Jadi nanti untuk ini para ketua kelompok nanti ditanyakan ya, kepala sekolahnya sudah masuk ke grup WhatsApp UPI belum gitu ya, untuk kegiatan PPL dan P3K. Nanti kalau belum, nanti kasih link untuk gabung ke sana. Jadi supaya nanti kami juga mudah untuk berkomunikasi dengan sekolah gitu. Jadi nanti kami akan berikan surat pengantar, pemberitahuan bahwa pelaksanaan PPL dan P3K ini dimulai tanggal 12, ataupun ada yang sudah dimulai sebelum tanggal itu tidak apa-apa. Itu lebih bagus ya. Jadi nanti silakan Anda, siapa tadi itu Aulia ya. Aulia nanti datang ke sekolah tanggal 12, bawa surat dari kami, nanti tetap tinggal di sekolah, jadi mulai laksanakan PPL dan P3K gitu ya, mulai tanggal 12, walaupun tanggal 14-nya serah terima gitu. Jadi tanggal 12-nya mahasiswa dulu yang datang untuk observasi, adaptasi sama pengenalan lingkungan sekolah. Nanti tanggal 14-nya dosen pembimbing yang datang gitu untuk serah terima. Gitu Aulia ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya. Sama-sama. Kemudian Nisa Fauzia. Baik Pak, izin bertanya Pak, untuk banyaknya kelas yang akan kita ajar, apakah ada ketentuan jumlah kelasnya atau kembali tergantung ke pihak sekolah Pak? Karena saya berdiskusi dengan teman saya di sekolah lain, ada yang hanya 1 kelas, ada yang 3 kelas, dan kebetulan saya hanya sendiri Pak P3K di SMA 1 Bale Endah. Saya diminta mengajar 5 kelas ditambah 2 kelas project Pak. Jadi bagaimana untuk? Kalau dari kami tidak ada ketentuan jumlah kelas yang harus diajar ya. Jadi tergantung dari sekolahnya. Kalau misalkan dari sekolahnya meminta seperti itu ya tidak apa-apa, dilaksanakan saja begitu. Nisa. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin karena kamu sendirian ya, jadi kelasnya jadi diminta banyak oleh sekolah begitu. Itu Nisa ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Rahma Fauzia. Baik Bapak, terima kasih. Izin bertanya mengenai SK untuk dosen itu bagaimana ya Pak? Soalnya dosen saya sudah bertanya mengenai SK. Ya, yang PPL ya, program PPL ya, Rahma ya? P3K Pak. Oh, kalau P3K kami sudah distribusikan hard copy-nya, hard file-nya ya, untuk kami distribusikan ke fakultas ya kemarin itu ya. Ke fakultas atau di umum perlengkapan ya, di bagian umum perlengkapan atau di prodi-prodi. Seharusnya sih sudah ada ya, Rahma. Seharusnya sudah ada, coba dikontak aja ke prodinya. Kalau belum ada, nanti hari ini kami kirim soft file-nya deh via SCKD. Ya. Begitu ya Rahma ya. Baik ya, Bapak, terima kasih. Insya Allah hari ini kami distribusikan soft file-nya gitu. Jadi untuk soft file surat tugas dosen pembimbing lapangan P3K dan dosen pembimbing PPL hari ini insya Allah kami distribusikan melalui SIKD. Jadi nanti silahkan nanti Anda mengontak prodi nanti untuk mengecek SIKD begitu. Di situ sudah ada surat tugas dosen pembimbing lapangan P3K dan juga PPL. Gitu ya Rahma ya. Kemudian terakhir ya Vena Elvana. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Vena Elvana dari UPI Kampus Purwakarta. Bapak izin bertanya,
untuk penilaian harian RPP ya untuk P3K itu nanti kan kami berikan kepada guru pamong. Nah, nanti dari guru pamong apakah diambil kembali oleh kita penilaian tersebut atau dibiarkan saja di guru pamong tersebut? Terima kasih Bapak. Ya. Untuk program P3K itu kan yang ada di kolom chat Zoom ya, nanti oleh Vena itu kan di fotokopi ya. Nah, di fotokopi ya, di fotokopi kemudian diisi oleh guru pamong. Nanti di akhir nilai rata-rata berarti ya dimasukkan ke dalam sistem yang ada di akun guru pamong. Nah, hard copy-nya yang sudah diisi oleh guru pamong nanti masukkan ke dalam laporan akhir, gitu lampirkan. Gitu ya Vena ya. Jadi di individu ya Bapak? Iya, individu. Memang kan yang P3 kan semuanya individu ya. Jadi nanti masukkan ke laporan akhir. Baik Bapak. Ya, masukkan ke laporan akhir. Itu Vena ya. Bapak, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Kemudian ini ada lagi nih di kolom chat nih, ada yang bertanya juga nih. Ini sepertinya sebagian udah ada yang jawab ya. Dari Rayana. Izin bertanya dari sekolah jadwal penerimaannya tanggal 14. Nah, itu sudah dijawab ya. Kalau jadwal penerimaannya tanggal 14, kalian tetap ke sekolahnya tanggal 12. Jadi tanggal 12 itu adalah pelaksanaan PPL SP dan P3K. Jadi walaupun di jadwal penerimaannya tanggal 14 ataupun lewat dari tanggal 12, kalian tetap hadir ke sekolah tanggal 12 untuk observasi, adaptasi, dan pengenalan lingkungan sekolah. Gitu. Pak, apakah boleh meminta PPT yang tampilkan tadi? Boleh, nanti kirimkan ya. Izin bertanya Pak, untuk yang PPL itu 10-12 pertemuan untuk satu kelas atau keseluruhan? Keseluruhan ya. Kemudian surat pengantarnya nanti dalam bentuk soft file atau seperti apa? Surat pengantarnya dalam bentuk soft file. Tidak perlu diambil ke sini kecuali memang Anda memerlukan hard copy-nya, boleh untuk diambil ke PPGJK. Tapi nanti soft file-nya akan kami kirimkan juga di grup kepala sekolah yang sudah ada grup WhatsApp-nya. Kemudian untuk panduan PPLSP yang ada di linknya, filenya belum ada Pak. Oh, masa belum ada? Buku panduan PPLSP di link yang sudah dibagikan tidak ada? Tidak ada gitu, Pak? Nanti coba kami cek ya di panduan yang di link yang sudah dibagikan. Ya, nanti akan di-upload panduan PPLSP-nya. Kemudian dari Akbar. Ya, betul, Akbar Novendra. Jadi tanggal 12 hadir sampai tanggal 15 ya, kalau memang sudah ada pembagian jadwal dari koordinator PPL, dilaksanakan saja nanti secara simbolisnya tanggal 15 gitu. Jadi tanggal 12 tetap hadir ke sekolah untuk observasi, adaptasi, pengenalan lingkungan, dan juga kalau memang nanti koordinator PPL-nya sudah membagikan jadwal untuk mengajar di kelas, itu laksanakan saja nanti tanggal 15-nya. Nah, itu kan bisa untuk serah terima gitu. Ketentuan pakaian. Nah, ketentuan pakaian ini rapih saja, bebas. Ya. Apa tadi? Pakaiannya rapih, bebas. Ya, Anda kan layaknya seperti seorang guru saja ya. Layaknya seperti seorang guru, rapih, bebas. Ya, terlihat inilah ciri khas UPI ya. Tadi seperti Pak Kepala yang sudah sampaikan, jaga nama baik universitas, jaga nama baik diri Anda sendiri gitu. Jadi berpenampilanlah yang baik dan rapih serta sopan gitu ya. Izin bertanya Pak, tapi izin open mic. Siapa ini? Fatimah. Oh, siapa Fatimah? Mangga. Bapak izin bertanya untuk yang ketua di SMA ini kan ada 2 program, yang P3K sama PPL, berarti ketuanya 2 orang ya Pak, untuk PPL 1, P3K 1 orang. Iya betul. Bisa dilaksanakan ya. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian Linda, izin bertanya, jika yang PPL-nya itu sendiri, apakah harus tidak perlu membuat laporan kelompok. Kalau yang khusus program PPL ya, apabila di dalam sekolahnya itu hanya 1 orang, kok bisa 1 orang PPL ya? Coba yuk. Kalau hanya 1 orang, itu hanya membuat laporan individu saja ya, tidak perlu membuat laporan kelompok gitu. Jadi kalau untuk program PPL ya, untuk program PPL ini misalkan Linda hanya sendirian di sekolah tersebut, apakah harus mengingat
Apakah harus membuat laporan kelompok? Tidak. Apakah PPL tetap bisa dilaksanakan? Nah, ini PPL bisa dilaksanakan. Ya seharusnya sih lebih dari satu ya. Dari sekolah mana Linda ini kalau boleh tahu? Linda Rahayu mungkin ada dari program P3K juga di sana ya? Linda ya? Izin menjawab Pak, itu pertanyaan dari teman saya. Kalau saya sendiri P3K. Oh, P3K ya? Ya. Sebetulnya sih kalau PPL itu tidak boleh sendirian ya di sekolah. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudahlah, mungkin ada program P3K di sana ya. Mungkin ada program P3K di sana. Ya. Kemudian ini siapa? Rahmat. Ketua kelompok menjapri. Boleh. Silakan menjapri Pak Bayu ya. Di grup Telegram nanti cari nama Pak Bayu khusus P3K ya. Kalau yang PPL mah tinggal didiskusikan saja di kelompoknya untuk menggantikan itu, kemudian ya sifatnya tebusan ya ke kami kalau itu. Kalau yang P3K silakan hubungi Pak Bayu, nanti di sistemnya dirubah untuk kelompoknya. Begitu. Ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya karena sudah pukul 10.30. Di waktu Indonesia Timur sana sudah masuk ibadah sholat Jumat mungkin ya untuk di Indonesia Timur dan Indonesia bagian mana itu? Barat. Ya, sebentar lagi. Sepertinya sudah cukup ya. Dekan mahasiswa, nanti kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi melalui grup Telegram saja. Insya Allah kalau memang tidak padat, yang bertanya akan kami jawab secepat mungkin. Tapi kalau memang kami sedang padat kegiatan, mohon maaf kalau membalasnya agak lama gitu ya. Terima kasih rekan mahasiswa atas partisipasi dan kehadirannya pada hari ini. Semoga nanti kita pelaksanaan PPL, SP, dan juga pelaksanaan P3K dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak ada kendala apapun, serta nanti kalian semua yang ada di sini lulus dengan hasil yang baik juga, gitu ya. Terima kasih rekan mahasiswa, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Turnuhun Pak.